Hai Sobat Ami, sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys, biar sobat-sobat Amis gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Guys, jadi hari ini kita mau jalan-jalan lagi nih. Nah, kita rencananya mau ke tempat diskus. Ya, nanti tunggu aja. Ini sekarang kita lagi OTW mau ke sana. Pokoknya kalian udah kangen kan sama vlog kita. Oke, habis ini kita nyampe lumayan jauh jaraknya dari toko kita. Kita udah janjiannya aja sebulan guys, susah waktunya. Ini demi kalian kita mau bahas ikan diskus, ikan yang warnanya paling eksotik di ikan air tawar. Oke, kita jalan dulu ya guys, gue nyetir dulu. Oke. Halo Sobat Amis. Nah, ini kita udah nyampe di tempatnya Ko Alvin. Kita mau bahas ikan diskus kali ini, ya kan? Mungkin teman-teman, buat teman-teman yang demen diskus atau mulai tergoda oleh ikan diskus, kita kulik semuanya nanti sama Ko Alvin. Beliau ya menurut gua sih pengalamannya, jam terbangnya udah tinggi di ikan diskus. Jadi nanti kita kulik-kulik semua yang ada di berhubungan dengan ikan diskus. Oke teman-teman, yuk kepo. Nah, ini dia teman-teman, Ko Alvin. Dia pengalamannya udah jam terbang udah tinggi ya kok di diskus ya kok. Jadi ini kita di farmnya Ko Alvin. Dia salah satu breeder diskus. Oke. Kita mulai dari pertanyaan awal mendasar. Tahun berapa sih kok mulai mencintai diskus? Saya setelah beberapa tahun ya, udah dari SMA lah, kurang lebih sekitar 20 tahun lalu lah. Itu udah mulai diskus? Udah. Oh. Terus sebenarnya awalnya kan saya piara ikan semua macam-macam tuh, dari gapi apa segala macam. Terus akhirnya ketemulah satu ikan nih kok unik ya kan, kayak apa ya, ikannya warna-warni. Nah dari situ baru dah saya coba beli, terus kita piara, gedein. Dan dari situ ya akhirnya dia bisa nelor. Oh. Nah jadi ini. Terus untuk diskus itu sendiri jenisnya tuh yang macam-macam, ada hybrid juga nggak sih kalau diskus itu? Hybrid itu berarti silangannya itu ada memang diskus rata-rata hampir hybrid, karena awalnya itu diskus itu cuman di alam itu cuma ada 4. Oh. 4 jenis lah kurang lebih ya. 4 jenis Iya, utama. Alenser. Terus ada yang turquoise-nya ada, lalu heckle ya, dan ikan satu lagi yang wild kayak apa, merah-merah gitu juga ya. Jadi base-nya 4. Asin awalnya 4 karena sudah dikembangbiakan dari awal itu. Berarti banyak kan yang biru kan pertama kali. Oh, kelas subspesies. Lalu keluarlah gitu ya. Ya jenis-jenis lain. Terus untuk perawatannya sendiri itu susah nggak sih kok? Sebenarnya perawatan ikan sebenarnya sama semuanya, dan mau ikan apapun. Dari kan ada orang berpikir bahwa diskus itu ikan sedikit linki, ya, terkena linki. Tapi sebenarnya enggak. Yang penting kita pertama kan kita jaga air, karena kan ikan itu kan hidupnya 100% kan di air. Kalau airnya bagus ya pasti ikannya juga enggak masalah. Dia pengaruhnya di pH kah, TDS kah? Kalau untuk breeding ya memang pH biasanya pH cenderung rendah. 7 standar lah. Ya kan, tapi kalau untuk pemeliharaan biasa nggak usah sampai pH gimana, mau pH 8 pun dia tetap hidup. Oh, gitu.
Yang penting aklimasinya. Iya. Jadi misalkan kita beli ikan nih dari orang, terus masuk ke akuarium kita, air pH-nya kan mungkin kita nggak cek, tapi yang penting drippingnya pertama kali. Oh iya. Ya, drippingnya. Terus? Jadi supaya dia stabil ke air yang di akuarium dengan air ikan baru itu kan, jadi dia sama itu. Diskus itu lebih mencintai air dingin apa air hangat? Biasanya sih hangat ya, agak panas ya. Oh. Soalnya dia di suhu sekitar 27-28 lah. Oh, 27-28 hampir normal ya kalau di Jakarta ya. Normal. Jadi terus sekarang yang sudah beda berapa jenis? Sekitar 30 lebih ya untuk jenisnya. Jenis utamanya ya. Macam-macam. Itu berarti subspesies dari 4 itu. Dari 4 awal-awalnya 4 semua mereka. Jadi ikan ini enaknya kenapa? Dia kita silangkan dengan ikan dengan sesama jenis atau apalagi nanti akan keluar jenis-jenis baru. Itu yang bikin strain-strain baru. Oh iya. Terus untuk pakan sendiri kok paling bagus tuh apa? Paling banyak sih orang banyak kan pakai kan cacing beku. Ya kan, cacing beku. Nah, sebenarnya kita juga ada pakan yang kita bilangnya burger. Oh iya, yang Itu, katanya dari apa? Ya sapi, hati apa jantung? Jantung sapi. Jadi itu kita olah. Jadi jantung sapi itu lemaknya kita buang, kita olah dia sampai di blender, lalu dijadiin makanan dia. Oh iya. Tapi lebih kotor ya, lebih bau. Memang dia, makanya kalau orang yang pakai jantung itu air itu harus sering lebih diganti. Kalau pelet sendiri kan ada pelet diskus kan? Pelet ya. Pelet itu sebenarnya bisa, cuman pelet itu kan sekarang banyak, ada kita sebut merek lah ya. Misalkan ada Tetrabits atau ada Hikari dan sekarang. Nah itu pelet itu untuk hobis saya lebih menganjurkan kebanyakan ke pelet, jadi lebih gampang untuk maintainnya. Gitu. Kalau untuk penyakitnya sendiri kok, penyakit yang paling sering kena itu velvet. Jadi itu kalau misalkan ikan diskus kan kita lihat warnanya cerah nih, bagus kan. Terus tiba-tiba dia akan hitam semua. Terus di badannya itu kayak keluar lendir. Nah itu biasanya kena velvet. itu pengobatan. Itu pengobatannya biasanya kita pakai antibiotik aja, pakai antibiotik orang biasanya. Atau kalau enggak ada obat juga mungkin racikan, misalkan kita mau pakai formalin bisa, atau mau pakai Cooper kita bisa. Atau banyak kan kalau itu susah dapetinnya antibiotiknya aja. Apa? Metro? Amoxicillin biasanya. Amoxicillin. Kalau nggak chlorphenicol. Oh, chlorphenicol. Tapi banyak kan pakai amoxicillin atau yang gampang pakai aciclin lah. Selain velvet penyakitnya dia? Terus kedua banyak kan kena berak putih. Berak putih. Berak putih. Berak putih juga pakai antibiotik. Iya, antibiotik pakai metro itu biasanya. Oh, metronidazole buat berak putih. Oke. Yuk kita jalan-jalan kok. Boleh kan lihat-lihat ya? Nah ini masuk jenis apa nih kok? Itu kena pigeon ya, bilang Pigeon ya? Dua-duanya pigeon ya? Dua-duanya Jadi pigeon. nanti anaknya pigeon. Pigeon, betul. Nah terus untuk bedain jantan sama Oke, kalau betinanya kok. ngeliatin jantan dan Nah, betinanya, itu kan kalau jantan kita lihat dari visual, yang ujung itu ada kuncir. Di ikannya tadi itu ada kuncirnya, itu pasti jantan. kuncir contoh ini. Kuncir ya. Ini jantan yang mana kok? Nah, ini jantan. Jadi dia kalau kita lihat itu bukannya bulat di atasnya, di ujungnya itu. Jadi dia agak lancip. Di fin atas? Iya. Itu udah kemungkinan jantan kalau kita lihat dari visual. Oh. Kalau betina dia lebih bulat belakangnya di siripnya. Iya nggak lancip banget gitu ya. Ini nggak lancip banget. Tapi mau lebih pasti lihat kelamin. Oh paling pasti nggak Kita tangkap ikannya, kita lihat. Ini jenis apa nih kok? Kalau ini blue diamond. Oh blue diamond. Kalau ini beda nih. Ini apa tadi? Kalau tadi itu snake skin. Ini snake skin. Fireline snake skin. Blue scorpion lah kita Oh bilang. iya. Kalau ini pigeon ya. Iya. Nah pigeon itu kalau kelas-kelas yang bagus itu yang garisnya kayak gimana kok? Kalau pigeon itu sekarang ada dua. Pigeon itu ada yang garisnya full. Pokoknya kalau diskus itu kita lihat pigeon itu kan ada pigeon lama, pigeon baru. Ini kan pigeon lama. Jadi kalau pigeon baru itu kita bilangnya checkerboard. Jadi kotak-kotak. Kalau ini pigeon, tapi untuk lihat bagusnya itu yang penting dia punya badan pertama bulat. Nah lalu di badannya itu patternnya full. Dan garisnya masih tebal gitu loh. Antara putih dan merahnya. Oh, ada perbedaan antara putih dan merahnya? Iya, betul, betul. perbedaan. Iya. Nah, yang di sini nih lagi nelor nih kok. Iya betul.
Dia nolongnya di pipa ya Di kok? pipa. Ya, jadi sebenarnya dia di pipa bisa atau mungkin di keramik. Atau di Ya, kalau tanah-tanah banyak liat yang gitu tanah ya? liat itu kita bilangnya kon. Kon ya, benar Ya, kayak kon. kon. Nah, ini dia apa namanya? Berapa lama dia netes kok? Ini kalau dari nelor itu kurang lebih 3 hari dia Oh, netes. ini baru nelong baru, jadi ya? baru. Oh. Dan dia ini akan nungguin telurnya ini Sampai- sampai dia netes. Nanti hari ke-7 dari telur itu dia akan ngegendong anaknya. Dia gendong Dia anaknya. ngegendong, dia akan ngegelap. Ini kan ikan, pokoknya kalau ikan buat beridingan itu tipe-tipenya itu biasanya akan warnanya lebih gelap. Kalau ikan biru ya. Nah, ini kan seperti ini kan blue diamond dengan kobal. Kan kobal Ya, ini sebenarnya kobal. nggak bisa, harusnya lebih terang dari ini. Oh iya. Nah, tapi dia karena dia lagi nelor, dia akan kegelap. Kenapa? Karena si anak itu nanti akan cenderung mencari sesuatu yang gelap untuk ngegendong, untuk nyari badan induknya. Oh, keren juga ya kok. Gitu. Itu suhu tetap 27-28 aja? Iya, 27-28. Pada saat netes gitu, nggak ada obat apa-apa yang dikasih? Nggak ada. Kita paling kalau untuk telur itu biasanya kita kasih methylene blue sih. Oh, methylene blue aja Methylene blue supaya ya, nggak supaya jamur ya? untuk nggak jamur. Nah, habis dari situ sudah nggak ada perlu. Kalau ini jenis apa nih kok? Kalau ini kita bilangnya Marlboro. Oh, red Marlboro itu begini? Iya. Sebenarnya ini ada miss dari yang ini Marlboro Iya. pertama, tapi karena sebelumnya itu saya ada kawinin dengan pigeon. Jadi masih ada Nah, jadi masih ada ini garis-garisnya ya? Betul. Yang Pigeon pure checkerboard, ya. Marlboro sekarang kan merah full ya? Betul, merah full sama di kepalanya ada garis. Iya. Apa ada dua yang mirip red Marlboro sama red? Red melon. Oh iya. Kalau melon itu tidak ada garis sama sekali. Di kepala jidat? Iya, di jidatnya nggak ada. Oh, bedanya itu. Betul. Iya. Nah, ini kita lihat tuh kadang-kadang ikan ini lagi apa ya, kayak tarung mulut sama mulut, kayak dia mau berantem. Padahal sebenarnya ini ikan bukan lagi mau berantem, sebenarnya dia ini lagi sama-sama ikan yang mau ngegendong anaknya. Jadi dia dua-duanya lebih bisa sayang sama anaknya. Jadi mereka kalau misalkan sudah ada anak itu kadang-kadang mereka kayak mau tarung supaya merebutan gendong, kadang-kadang begitu. Jadi diskus itu yang gendong bisa Dua-duanya, bapak gitu bapak ya? ibu, Oh, jantan betinanya. jadi nggak perlu angkat dua-duanya? Nggak perlu. Tapi kalau kadang gini ada triknya. Kadang-kadang kalau dia berantem itu biasanya salah satu akan kalah. Nah, biasanya kalau kita lihat, jadi setiap karakter diskus itu pasangan itu berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa sama ratakan. Sama kayak manusia lah ya? Iya, jadi Ada yang misalkan ceweknya kita lebih dominan, ada yang cowoknya lebih dominan. Terus? betul. Nah, dari situ kita lihat nih, ceritanya si jantannya tuh lebih berani nih, lebih galak. Si Jadi betinanya betinanya nggak. kita singkirin. Kita nggak singkirin, kita start aja pakai kawat. Oh. Jadi kita pisah dengan kawat yang ada bolong-bolong itu. Nah, jadi supaya apa? Jika si jantannya ngegendongnya udah mulai capek, dia ngegodek, anaknya itu kan mencar, dia akan bisa pindah ke ibunya. Oh, Gitu. Iya, gila. Uniknya diskus itu ya. Kalau ini jenis turquoise ya, Pak? Turquoise ya? Ini belum nelor nih kok. Ini belum. Iya. Ini kawinan. Nah, Ya, kawin Blue belakang Diamond itu. dengan kobal. Oh, itu kobalt. Iya. Kecil ya, nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Biasanya memang betina itu biasanya lebih kecil daripada jantan. Oh. Ini 6 in ada kok? Nggak nyampe. Nggak nyampe? 4 in setengah lah. Oh, 4 in setengah ya. Iya. Nah, ini dia nih burayak. Nah, kalau masih kecil gini mah hampir mirip semua warnanya ya kok. Betul. Karena diskus mau indukannya merah, indukannya biru, kecil itu nggak ada warna. Tetap abu-abu begini ya. Iya, nanti ukuran diduain, beberapa ikan harus kita tetap taruh warna. Kalau ikan biru misalkan Blue Diamond, kita nggak usah color. Oh, kalau yang merah Nah, ya. kalau merah tetap kita harus warnain supaya warnanya lebih terang. Jadi kalau Blue Diamond otomatis akan Iya, biru Blue dengan sendiri. Diamond, turquoise, kobal itu kan base-nya biru. Nah, itu nggak usah diwarnai. Karena dia akan biru Diwarna itu dengan cara menu racikan tadi itu. Betul, kita kasih makanan burger itu lalu dengan biasanya obatnya itu kalau nggak kita bilangnya asasantin, kalau nggak karofil CP. Oh, karopil. Karofil. Ya. Ini anaknya lagi nih. Ini kira-kira umur berapa bulan itu? Ini kurang lebih 1 bulanan lah kurang lebih. Sebulan baru segini ya kok. Gedein diskus agak lama ya. Nah ya lumayan lah, dia sampai ukuran diduain itu 2,5 bulan. Oh, 2,5 Iya. bulan. Ini masih makan artemian ya? Ini masih artemia. Simpel ya, cuma pakai aerator gitu doang tuh. Ya kalau ini soalnya kita ganti air aja.
Iya, rutin. Ya. Nah ini ukuran 3 inan ya kok. Ya 3,5 lah. Ini jenis Itu red melon. tapi belum diwarna. Oh belum diwarna. Iya. Ini albino. Yang itu ya albino. Bedain albino sama apa? Kita lihat dari matanya. Ada white juga selain itu. White diamond. White diamond ya. Kalau albino itu matanya kalau kita center warnanya ngepink. Oh. Ini ring leopard. Karena kita lihat dari kalau leopard biasa kan total. Ini dia sudah bulat di Oh, iya. sirip-siripnya. Kita bilangnya ring leopard. Tapi ini agak menyon nih kok. Iya, makanya ini sisa inilah. Ini cakep nih kok. Ini apa? Itu blue scorpion. Ih cakep kok. Itu sebenarnya warnanya lebih biru. Lebih biru iya Ya. di sirip terutama ya kok. Betul. Oh ini sama nih. Ini Marlboro. Marlboro Ada ini juga yang ya. kita bilangnya calico atau ghost ya. Itu mutasi ikan. Nah itu oh ya Marlboro nih. Iya, Nah, ini ini yang Marlboro. ini nggak palanya nggak ada garisnya nih kok. Ya, itu karena kenapa? Kita cuma ada di sirip ini karena Marlboro-nya itu saya udah ada silang dengan red melon. Oh. Jadi tinggal iya. di ini apa insang ya? Iya, Selaput di insang ya. betul. Nah ini turquoise lagi. Ini Hackle Cross kita bilang. Hackle Cross. Karena dia baris Crossnya sama turquoise nih kok kayak gini. turquoise dengan Hackle Wild dulu. Ini jenis apa nih kok? Pigeon checkerboard yang kotak ini. Oh yang ini. Jadi ini pigeon snake. Oh. Base-nya sebenarnya sama-sama pigeon, tapi awalnya ini sudah dikawinin dengan yang pigeon snake itu dikawinin dengan snake skin. Kalau pigeon checkerboard itu emang dari pigeon itu dikembangkan. Ini masih pakai checkerboard kotak. yang Iya, ini nih. checkerboard. Cuma satu lebih merah pekat ya. Betul. Ini albino. Albino. Nah ini ring-ring leopard lah. Leopard. Nah kalau ini jenis apa kok? Nah ini jenisnya red white. Kalau tadi kan kalau red melon itu kan badannya itu mukanya itu kan kuning. Nah kalau ini base-nya putih. Iya. Kaget ya. Iya. Terus ada yang bilang diskus nggak boleh digebrak kok. Agak? Hah? Enggak. Stres? Stres katanya mati. Oh enggak apa-apa ya. Agak itu enggak ini. Mitos. Oh mitos. Iya katanya kalau diskus jangan digebrak-gebrak. Karena dulu memang ada orang begitu karena takut stres atau sebenarnya diskus itu kuncinya gini, kalau kita piara ikan di akuarium 1 meter, ya kan, terus kita taruh ikan 2 in itu 5 ekor, ya kan, nah itu nggak bakalan gede itu ikan. Kenapa? Karena dia kecil itu ikannya komunal, maunya banyak, rame-rame, jadi dia lebih berani. Nah kalau kita taruh ikan 2 in di akuarium 1 meter, itu dia akan nguncup nggak mau makan. Jadi orang banyak berpikir, kita pikir akuarium 1 meter, saya punya ikan 2 in, kita taruh 5 ekor aja. Jadi supaya biar cepet gede. Mestinya rame-rame. Mestinya rame-rame dulu. Karena Udah kecil gedean. udah gedean dia baru. Berapa in enaknya? Kalau ikan untuk biasa 1 meter itu ukuran besar, 4 in baru mereka berani untuk ini. Gitu ya? Ya, oke. Nah, jadi udah kelar nih, guys. Makasih banyak Alvin. Thank you. Kita kapan-kapan main-main lagi. Baik, silakan. Ya. Jadi tadi kita udah bahas diskusnya, macam-macamnya. Mungkin ini video bisa ngebantu buat teman-teman yang mau mulai mencoba main diskus atau bingung. Iya. Diskus itu gimana? Oke. Jangan lupa kalau misalkan video ini bagus, silahkan di-share ke teman-teman yang lainnya dan di komen, di subscribe dan sampai jumpa lagi di next video. Gua Marcel undur diri dengan Ko Alvin. Oke, salam amis.